Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roy Nadios Alamsyah. Di sini saya akan memberikan presentasi terkait studi kasus pengaruh implementasi Cortex terhadap kemudahan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Apa itu Cortex? Cortex adalah sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memodernisasi layanan. Tujuannya yaitu digitalisasi administrasi, peningkatan kualitas layanan, otomatisasi proses, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah contoh studi kasus terkait pelaporan SPT sebelum dan sesudah Cortex. Kita ambil contoh Bapak Budi Santoso sebagai wajib pajak orang pribadi. Memiliki sumber penghasilan dari yang pertama ada gaji bulanan, yang kedua ada bunga deposito, dan yang ketiga ada investasi reksadana. Berikut analisis perbandingan proses pelaporan SPT tahunan orang pribadi atas nama Bapak Budi Santoso. Kita bagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, data dan bukti potong. Wajib pajak sudah tidak perlu mengumpulkan dan mencari secara manual, namun kini sudah tersedia secara otomatis. Untuk proses inputnya sendiri, sudah tidak perlu input satu persatu, dan pengisian kini menjadi lebih sederhana, praktis, dan terintegrasi. Untuk akurasi data juga meminimalisir kesalahan perhitungan dan kesalahan pengisian. Karena kini data menjadi lebih akurat karena adanya sinkronisasi otomatis. Untuk waktu pengerjaan juga menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Berikut adalah dampak positif Cortex bagi wajib pajak. Yang pertama ada pelaporannya menjadi lebih praktis. Yang kedua, efisiensi waktu. Yang ketiga, akurasi tinggi dalam perhitungan pajak. Ada juga dampak positif implementasi Cortex bagi Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama, ada integrasi data atau integritas data. Nah, di sini validitas dan akurasi data perpajakan meningkat melalui sinkronisasi sistem. Yang kedua, efisiensi layanan, yaitu kita memberikan pelayanan publik yang menjadi lebih cepat. Yang ketiga, ada pengawasan wajib pajak yang menjadi lebih efektif karena lebih terukur dan berbasis data. Di balik itu, ada tantangan teknis dalam implementasi Cortex, yaitu antara lain adanya potensi gangguan teknis dan penurunan performa server saat peak season pelaporan SPT. Adanya perubahan biasanya dari sistem lama ke sistem baru itu memerlukan waktu dan sosialisasi yang intensif. Adanya perbedaan tingkat pemahaman digital di antara berbagai kelompok dari wajib pajak karena wajib pajak juga beragam atau berbeda-beda latar belakangnya. Tentunya ini bisa menjadi kesenjangan literasi. Lalu perlunya sinkronisasi berkelanjutan untuk memastikan kualitas data tetap terjaga dan valid. Di balik tantangan yang cukup rumit dan kompleks, ada peluang modernisasi sistem perpajakan melalui Cortex, yaitu antara lain pengembangan fitur di mana data perpajakan dan pajak yang dipotong sudah otomatis terisi secara menyeluruh dan mungkin nanti sudah hampir tidak ada input secara manual. Basis datanya menjadi lebih terpusat dan terintegrasi untuk mendukung analisis kebijakan fiskal yang tepat sasaran. Lalu, kepatuhan sukarela dari wajib pajak pastinya akan meningkatkan tax ratio secara alami. Lalu, administrasi perpajakan kita menjadi lebih modern dan mungkin sama atau sejajar dengan sistem perpajakan standar internasional. Kesimpulannya, Cortex adalah fondasi administrasi pajak modern. Nah, integrasi di sini adalah kunci karena ini adalah proses mempermudah pelaporan SPT melalui sinkronisasi data yang lebih akurat.
Lalu efisiensinya nyata karena terbukti mengurangi beban wajib pajak atau beban administrasi wajib pajak dan meningkatkan produktivitas otoritas pajak. Evaluasi yang berkelanjutan yaitu penyempurnaan pada aspek teknis dan edukasi literasi yang sangat krusial untuk keberhasilan jangka panjang. Nah, visinya di masa depan, kita berpotensi menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, lebih efektif, dan transparan bagi seluruh warga negara. Cortex merupakan langkah strategis dalam mewujudkan transparansi dan efisiensi perpajakan nasional. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.